Islam Aceh. Islam di Aceh merupakan ruh bagi masyarakatnya. Dengan Islam mereka hidup karena seluruh proses kehidupan masyarakat Aceh selalu bertautan dengan ajaran Islam. Masyarakat Aceh menjadikan ajaran Islam sebagai pandangan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itulah Islam dan Aceh ibarat ruh dengan jasadnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Iskandar Muda sebagai Sultan Negara Aceh yang ketika beliau berkuasa tahun 1607 sampai tahun 1636 dapat menyatukan Islam dengan rakyat Aceh sehingga Aceh hidup sebagai negara merdeka dan berdaulat di muka bumi. Berabad-abad Aceh dikenal sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sehingga banyak bangsa yang datang ke Aceh untuk berdagang dan belajar agama Islam. Ketika negara Aceh dan pemerintah Aceh kuat di bidang militer dan kuat di bidang ekonomi, maka penyebaran agama Islam berkembang cepat dan pesat di Asia Tenggara ini. Aceh dengan Islam bagaikan ruh dengan jasad. Apabila ruh keluar dari jasadnya berarti jasadnya menjadi mayat, maka kondisi rakyat Aceh sekarang ini ibarat mayat, yang tentunya tidak dapat berbuat apa-apa. Bila masyarakat Aceh ingin hidup dan dapat menentukan cara hidup mulia di dunia dan mulia di akhirat, sudah seharusnya menyatukan diri jasad dengan ruhnya. Dengan kata lain, jika rakyat Aceh ingin hidup mulia dan mulia di akhirat haruslah jiwa dan raganya bersatu. Namun sekarang ini rakyat Aceh kehilangan keduanya karena sudah dipisahkan oleh pemutar balik fakta sejarah dan hukum oleh penjajah Belanda. Yang dimaksud ruh dalam hal ini adalah ajaran Islam, sedangkan yang dimaksud dengan jasad adalah negara. Dapatlah disimpulkan bahwa negara Aceh dan hukum Islam merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, jika dipisahkan kedua-duanya hilang. Tanpa negara Aceh hukum Islam yang dikehendaki untuk mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Aceh tidak akan tercapai. Negara Aceh yang merdeka dan hukum Islam merupakan fakta sejarah yang telah terbukti dapat menunjukkan kepada kita semua mampu membawa kemakmuran dan keadilan serta kemasyhuran di mata umat manusia di seluruh dunia. Yang dijuluki dengan nama Kerajaan Aceh Darussalam. Bangsa Aceh telah mempertahankan kedaulatan negaranya sampai titik darah penghabisan yang kita kenal dengan slogan Udik Merdeka Mati Syahid, yaitu hidup merdeka mati sebagai syuhada. Bangsa Aceh berperang melawan Portugis, melawan Belanda, melawan Jepang dan setelah Perang Dunia Kedua bangsa Aceh melawan Indonesia. Perang Aceh dengan Belanda dapat dikatakan juga bangsa Aceh berperang melawan bangsa Eropa, karena pimpinan tentara Serdadu Hindia Belanda melalui Hegerwijk mengirim 3046 personil militer dan orang-orang Eropa yaitu 884 orang Serdadu Belanda, ditambah 2162 orang Eropa lainnya yaitu dari Belgia, Prancis, Afrika, Maluku, yang seluruhnya berjumlah 13.000 personil tentara bayaran dari Eropa dan Afrika mendapat gratifikasi 1.500 golden dan 4.500 golden untuk perwira kesehatan. Namun demikian tentara kerajaan Aceh dapat menghancurkan mereka dan Belanda mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Yang sangat menyolok banyaknya orang Jawa bersama Serdadu Belanda menyerang Aceh. Hal ini dapat dilihat banyaknya nama orang Jawa dikuburkan dalam komplek pemakaman Belanda seperti nama-nama di bawah ini: Kasandikromo, Sumitroe, Pawirodimejo, Resowijojo, Wongso Smito, Mangunkarto, Wong Surejo dan lain-lain. Dan banyak juga nama-nama lain seperti orang Madura, orang Padang, orang Batak, orang Ambon, tercatat di dinding tembok sejarah. Dulu Belanda berganti nama jadi Indonesia, sekarang yaitu wilayah bekas jajahan Hindia Belanda berpindah tangan berganti nama menjadi nama Indonesia. Wassalam Umar Ali.